Baik, kawan-kawan, salam jumpa kembali. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk sesi 1 break ya. Jadi hari ini, tanggal 19 Maret 2021, hari Jumat ya. Untuk sesi 1 break, saya menggunakan screener di saham.biz ya. Jadi analisa saham yang saya bahas adalah 12 saham dengan 12 transaksi value terbesar dengan kenaikan minimal 2% ya untuk hari ini ya, sampai dengan sesi 1 break. Jadi saya menggunakan daily screener, kemudian MA crossover. Di sini saya inputkan untuk change. Jadi change itu perubahan penutupan sehari sebelumnya dengan penutupan sampai sesi 1 ini ya. Jadi kita ambil yang minim 2% ya kenaikannya. Kemudian kita urutkan by transaksi value ya. Jadi value transaksi terbesar. Bagi kawan-kawan yang menggunakan screener ini bisa juga short by volume ya, by volume ya. Kalau saya lebih suka menggunakan transaksi value karena prinsipnya follow big money ya kalau transaksi value ya. Jadi transaksi value yang terbesar. Kalau by volume boleh saja sih. Jadi istilahnya pakai strategi follow the crowd ya. Jadi volume terbanyak. Untuk sahamnya ada 12, ESA, HMSP, BRMS, Java, Sen, Gudang Garam, ABA, ENTP, Raja, WIM, Zebra, Pura. Jadi untuk chartnya saya menggunakan Ami Broker. Bagi yang nggak punya Ami Broker bisa menggunakan tools investing.com ya. Jadi chartnya sama saja, kurang lebih sama saja ya untuk analisanya. Baik, kali ini saya awali dengan ESA ya. Jadi ESA ini sudah dibahas sebelumnya ya. Dia berhasil breakout ya. Jadi dia naik ke atasnya 127,2% ya, dan dia mencapai target ekstensi 161,8% ya. Jadi ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang rajin nonton video saya, jadi harusnya sih profitnya lumayan tinggi ya dapatnya sudahnya. Ini sudah mencapai target 161,8%. Kalau yang sudah punya, nah ini pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar gitu ya. Kita lihat di hourly-nya ya. Kita lihat di hourly-nya ini low-nya di 344 ya untuk yang satu candle terakhir ya di hourly ya. Jadi pasang trailing stop-nya ya pasang aja di 344 dan di low yang sebelumnya di 306 ya. Itu bagi yang sudah punya ya 344 dan 306 ya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu koreksi ya, walaupun dia masih mungkin naik lagi ya di atasnya ekstensi 161,8%. Kalau kita lihat di weekly-nya, ya kan, ekstensi 261,8% masih memungkinkan ya. Kalau kita lihat fokus di price action-nya ya, 261,8%. Coba saya lihat ini ada aksi korporasi apa gitu ya, ESA ya. Saya coba lihat di sini untuk ESA dia sejauh ini sih nggak ada aksi korporasi yang signifikan ya untuk ESA ya. Bentar saya lihat dulu cek. Tidak ada aksi korporasi yang signifikan ya untuk ESA. Jadi menurut saya kalau belum punya, kalau mau buy ya untuk ESA, jadi lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke kita lihat di sini high-nya di 364 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 364 boleh saja buy ya, tapi jangan terlalu banyak karena dia kenaikannya sudah cukup tinggi ya selama 1 minggu terakhir ya. Dengan targetnya di mana gitu ya. Kalau kita sudah buy, targetnya tentu saja ini ya. Di sini ada resistance swing high-nya kurang lebih di 430 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Di sini 430 sampai 434 ya. Jadi kalau yang tipe buy high sell higher
Jadi kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 364 ya. Buy targetnya sekitar 430 sampai 434 ya minim ya. Kalau pakai acuan ekstensi 261,8%, maka dia ada di level 490 ya. Itu untuk ESA. Kemudian berikutnya untuk HMSP ya. HMSP ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi dia minggu lalu sampai minggu ini ya. Minggu lalu dia di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya untuk HMSP ya. Kemudian kalau kita lihat minggu ini dia sudah bertahan di atasnya 61,8%. Kalau yang sudah punya pasang trailing stop-nya di mana gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ini dia ada swing high sebelumnya di 1445 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya maaf ini swing high sebelumnya 1490 ya. 1490 kemudian di sini ada yang 1475 ya. Kalau yang high yang berikutnya ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang saja stopnya di 1475 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1475 jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% yaitu di 1420 ya di sini ya. Lebih baik jual dulu semuanya ya untuk HMSP. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy HMSP, hari ini tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1510 ya. Kita buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1510. Nah, target price terdekatnya di mana? Dia akan menguji level 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini ini lumayan rapi ya. Di sini sekitar 1640 ya. Kalau angka Fibonacci retracement levelnya 38,2% di 1630 ya, kurang lebih ya. Jadi 1640-an. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1510, boleh buy targetnya di 1640. Kalau naik lagi di atas 1640, apakah masih boleh buy lagi Pak Sunar ya? Tentu saja jawabnya boleh ya, selama dia trennya masih bagus, boleh saja buy up ya atau average up ya. Target berikutnya di mana ya? Kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% di 1760 ya. Kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 1760, maka target berikutnya tentu saja di sekitar high-nya yang di sini ya. Ini di sekitar 1915 ya. Itu untuk HMSP ya. Kemudian berikutnya untuk BRMS. Nah, kita lihat di sini beberapa minggu sebelumnya dia volumenya kecil ya untuk BRMS ya. Jadi yang sudah punya ini pasang trailing stopnya di mana? Kalau kita lihat di sini low-nya 91 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 91 lebih baik jual dulu sebagian ya kalau sudah beli di awal-awal ya. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya 87 ya, ini swing high-nya yang kalau kita lihat di hourly ya, dia di 87 ya. Jadi turun di bawahnya 91 jual dulu sebagian, kalau turun semua di bawahnya sini kita lihat angkanya di 87 ya. Itu saya sarankan jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya BRMS ya, kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar gitu ya. Kalau mau buy BRMS kita lihat dulu analisanya untuk menggunakan Fibonacci retracement ya. Sebaiknya saya gunakan ekstensi aja ya kalau dia breakout ya. Jadi supaya tahu kalau dia breakout. Jadi saya tarik dari 1, 2, ini yang dari setiganya ya. 3 titik ya. Untuk penarikan Fibonacci ekstensi 3 titik. Kita lihat di sini dia sudah naik di atas ekstensi 38,2% ya hari ini ya. Jadi ini yang kuning nggak kelihatan, saya kasih warna lain supaya kelihatan ya. Jadi kita lihat di sini ekstensi 38,2%, dia di 96,3. Jadi sesi satu break kenaikannya masih belum cukup bagus ya. Dia sudah naik tapi dia turun lagi ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy itu tunggu ya, minim kalau dia sudah naik lagi ke atasnya. Kita lihat di sini ini ada swing high terdekat ya di 94 ya. Kalau kita menggunakan acuan Fibonacci ekstensi
38,2% di 96. Jadi kalau yang belum punya, tunggu kalau minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 96 ya, persen buy. Targetnya di mana ya? Di swing high yang terdekat ini ya, 111 ya kurang lebih ya. Kemudian kalau mau lebih amannya, tunggu sekalian kalau dia sudah break high ya. High-nya di 102 kan, sampai sesi break 1 ya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 102, boleh buy. Target terdekatnya di 110-an ya, 111 ya. Kalau ini. Kalau dia breakout lagi ke atasnya 111, maka dia targetnya kalau saya lihat ekstensinya, sebentar saya 78,6 saya aktifkan ya. Jadi kalau dia breakout di 111, maka dia akan mencapai target ekstensi dari Fibonacci extension level 78,6% ya di 120 ya. Nah, kalau kita lihat di sini 120 ini lumayan jauh ya. Kalau dari sebelumnya, kalau kita lihat di 120 ini tahun awal-awal 2017 ya. Jadi walaupun masih memungkinkan ke sana, kalau mau buy, saran saya sih jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini 111 ya, kalau breakout barusan ditambah ya. Ya seperti itu. Itu untuk BRMS. Cuma hati-hati karena dia bisa saja volumenya tiba-tiba hilang ya, karena dia itu sering kali sepi gini ya, volumenya kecil tiba-tiba naik banyak, terus kemudian naik, kemudian dia sideways gitu ya, terus naik lagi volumenya tinggi, kemudian tiba-tiba volumenya hilang lama atau segitu sideways gitu ya. Nah ini kadang-kadang beresiko ya kalau dia diturunkan ke bawah, nah tiba-tiba aja turunnya drastis gitu ya. Makanya saya sarankan jangan terlalu banyak, secukupnya aja kalau ambil BRMS ya. Kemudian untuk Java, saya sudah bahas sebelumnya ya, di analisa mingguan untuk Java. Jadi dia sudah breakout ekstensinya, kemudian koreksi dia testing di support level di sini ya, kurang lebih di kalau kita lihat swing high-nya di sini nih di 1760 ya. Kalau swing low-nya di sini dia di 1780. Jadi dia kalau yang sudah punya Java ya pasang trailing stop-nya di low-nya hari ini aja 1850 dan di low-nya hari sebelumnya ya. Di sini kita lihat di 1780. Kalau yang belum punya, kalau kita lihat di sini ini ada swing high kecil ya, terdekat ya. Pendek banget ya. Dalam beberapa hari ya, kita lihat swing high-nya 1930. Jadi kita lihat ini akan menjadikan resistennya ya. Memang hari ini dia breakout ke atasnya, cuma dia penutupan sesi satu gagal ya di bawahnya ya. Jadi bagi yang belum punya, saran saya kalau mau beli tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020 ya. Atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci ini ya, apa? Kalau kita lihat di sini itu adalah Fibonacci extension-nya ya, 127,2%. Kalau dia berhasil naik ke atas 2030, maka target berikutnya di sekitar 2400 ya. Kalau menggunakan acuan Fibonacci extension 161,8%. Kalau kita lihat di sini ini cukup akurat ya, cukup rapi di sini ya. Kita lihat di sini ada swing high-nya di sini dan di sini sebelumnya ya. Ini tahun 2019 ya, di awal-awal kuartal 1 dia di sini ada swing high-nya di 2430, kalau di sini swing high-nya ada di 2440 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout di atas 2730 maaf di atas 2030 di atas Fibonacci extension level 127,2%, maka targetnya adalah di sekitar ini ya 161,8%, yaitu sekitar 2380 atau minim ya di sini ya 2400-an ya 2430-an. Itu untuk Java ya. Jadi mengapa saya suka menggunakan Fibonacci retracement dan extension karena dia cukup mudah dipahami dan umumnya cukup rapi ya. Ada beberapa saham yang sudah saya contohkan level support dan resistennya cukup rapi di area retracement level dan extension level dari Fibonacci-nya. Kemudian ini adalah saham Sen. Ini naiknya tinggi banget ya untuk Sen. Volumenya juga tinggi. Kalau yang sudah punya, ntar saya gambarkan dulu pakai Fibonacci extension ya. Saya ambilnya dari titik sini dan sini, kemudian ekstensi di sinilah. Ya, kalau kita lihat di sini, dia sudah hampir mencapai target ekstensi 161,8% ya, lebih ya di 300 ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya. Kalau kita lihat di hourly chart-nya ya,
Ini kita lihat di sini, ini ada swing high-nya ya, terdekat di 274 ya. Jadi pasang trailing stop-nya di 274 kalau yang sudah punya ya, dan swing low yang ini ya, 246 ya, low yang di kurang lebih jam ini ya, di sini ya 18 Maret ya, jam 2-an di sini ya, data saya jam 2-an. Nah ini di 264, maaf di 246 ya. Jadi pasang trailing stop-nya di 274 dan di 246 ya bagi yang sudah punya ya. Sen ya. Kalau yang bagi belum punya, kalau mau buy on breakout ya, buy high sell higher, ini kita lihat high-nya di 300 ya. Kurang lebih di ekstensi 161,8%. Jadi cukup rapi ya Fibonacci extension level hanya 161,8%. Kalau dia kalau yang bagi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah breakout ke atas 300 ya. Target price-nya di mana? Di sekitar 261,8% di level 418-an ya. Kalau kita lihat di sini apakah memungkinkan? Kalau kita lihat di sini ada swing high resistennya di 325 ya. Jadi di 325 sampai 350 ya di sini ya. Maaf 350 sampai 355 ya. Jadi kalau buy on breakout di atas 300, kalau buy ya target terdekatnya di 350-an ya. Kemudian kalau kita berhasil lagi naik ke atas 350, boleh tambah lagi dengan target terdekat di extension level 261,8% di sekitar 400 sampai 420 ya. Itu untuk sen ya. Kemudian untuk GGRM, untuk gudang garam, rupanya emiten rokok ya sudah mulai rebound ya. Ini gudang garam sudah saya bahas di analisa mingguan sebelumnya. Bagi yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stopnya, kita lihat di hourly-nya dulu ya. Ini kita lihat high-nya candle sebelumnya di sini low-nya 37.700 ya. Jam 10-an ya. Jadi jam 10 sampai jam 11 ya. 37.700. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 37.700 ya, kalau sudah punya pasang trailing stop jual dulu. Atau kalau dia sudah turun di bawahnya berikutnya di low-nya terakhir ini ya, low-nya hari ini di 36525 ya, jual semuanya. Karena dia akan resiko untuk turun di bawahnya 78,6%. Karena dia selama kurang lebih 1, 2, 3, 4 minggu ini ya, dia menguji level retracement level 78,6% di sekitar 35.840-an ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38.200 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38.200, maka target terdekatnya di sekitar 39.930 ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih di sekitar 40 ribuan ya. Kalau mau lebih aman ya, kalau nggak mau buy di atas 38.200, itu boleh buy kalau ketika dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 61,8% ya, di atas 40.000. Targetnya di mana? Di target terdekatnya di sekitar retracement level 50% ya. Di sini kita lihat kurang lebih di 42.800 ya. Jadi cukup rapi ya Fibonacci retracement ya. Dan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4.200-an, 4.200, saya kita 42.800 sampai dengan 43.150 ya, ini high-nya ya. Maka boleh tambah lagi ya dengan target terdekat di retracement level 38,2%, sekitar kurang lebih 45.700. 45.700. Tapi kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya di 45.300 ya. Ya minim 45.300 lah dia bisa tercapai. Jadi untuk gudang garam boleh buy ya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 38.200 ya. High-nya hari ini, atau sekalian kalau mau lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 361,8% di sekitar 39.900-an ya. Atau sekitar 40.000 ke atas lah. Itu untuk gudang garam ya. Kemudian untuk ABBA kemarin dia disuspend kan 1 hari. Kemudian hari ini untuk ABBA dia melanjutkan kenaikannya lagi ya. Jadi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya, kalau belum pasang trailing stop di low-nya hari ini ya 177 ya. Kalau dia turun di bawahnya 177 lebih baik jual dulu ya. Jual dulu semuanya lah kalau sudah punya ya. Kalau belum punya saya belum menyarankan buy ya untuk apa ya. Karena kalau dari weekly-nya kalau mau buy ya boleh saja sih kalau dia berhasil naik ke atas 210. Cuma kita lihat di sini swing high-nya di 238 dan di sini kalau kita lihat ada swing high-nya di 250. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 210, kalau mau buy sih boleh saja
targetnya di 238 dan di sini ya 250. Cuma saya tidak menyarankan karena kenaikannya sudah tinggi dan rawan koreksi ya. Lebih baik tunggu ya. Tapi kalau yang suka buy high sell higher ya silahkan, tidak ada masalah juga gitu untuk apa ya. Kemudian untuk INTP ya sudah saya bahas di analisa mingguan sebelumnya. Jadi dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 38,2% ya. Jadi yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di kalau kita lihat di hourly ya. Nah, di sini dia ada area resisten kurang lebih ya di sekitar 13.500 ya. Dia sudah ditutup di bawahnya ya untuk sesi satu break. Kalau mau pasang trailing stop ya pasang aja trailing stop di sekitar sini ya. Ini kan ada high-nya juga 13.400 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 13.400 jual sebagian, kalau turun lagi di bawahnya 13.200 ya atau 13.170-an lah. Ini adalah retracement level 38,2%, maka ada baiknya jual dulu. Kemudian ada kalau bagi yang belum punya, di sini kita lihat high-nya untuk hari ini 13.700. Kemudian di sini ada swing high-nya sekitar 13.875 ya. Jadi boleh saja buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak dulu ya, karena dia akan menguji swing high di sini ya, 13.875. Jadi kalau dia hari ini berhasil naik ke atas 13.700, boleh buy sebagian. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 13.875, boleh tambah lagi ya. Kemudian target price terdekatnya sekitar area ini ya. Ini ada swing high-nya kurang lebih di 14.600. Kalau dia berhasil naik lagi, maka targetnya berikutnya di sekitar paling nggak minim ya di 15.500 itu untuk INTP. Kemudian untuk Raja dia akan coba untuk breakout high-nya sebelumnya ya 244 ya. Jadi kita lihat di sini high-nya yang di sini 246 ya untuk hari ini sampai sesi satu break. Bagi yang sudah punya pasang trailing stop-nya di low-nya hari ini 222 dan low-nya kemarin ya 218. Itu bagi sudah punya. Kalau yang bagi belum punya kalau mau buy Raja sih saya gambarkan dulu untuk Fibonacci retracement-nya levelnya untuk Raja. Kita lihat di sini dia ada resisten ya di sini ya kurang lebih di area Fibonacci retracement level 23,6% ya. Di sini di sekitar 257 sampai dengan 262 ya. Jadi kalau sudah punya maaf kalau belum punya tunggu kalau dia sudah berhasil minim ya. Kalau mau to restart naik ke atas 246 atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 262 ya dengan target terdekat di kalau kita lihat di sini swing high-nya 308 ya. 308 sampai dengan 320 ya itu target terdekatnya untuk Raja ya. Bagi yang ingin buy targetnya di sana. Kemudian untuk berikutnya kita lihat WIM. Ini emiten rokok juga, ini sudah saya bahas di analisa mingguan juga, linknya nanti saya sertakan di video deskripsi ya, kalau mau baca ulang, maksud saya kalau mau nonton ulang ya. Kalau saya tarik Fibonacci extension ya, memang 2 minggu terakhir ini dia menguji ekstensi level 61,8% ya. Dan ini terakhir Jumat ini dia lumayan ya kenaikannya ya, walaupun masih belum berhasil breakout resisten swing high yang di sini 920 ya. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya 17 Maret ya di 830 ya. Dan di sekalian di sini lah 75. Jadi pasang trailing stopnya di 830 dan stop loss-nya di 775. Karena kalau dia turun di bawah 775, ada kemungkinan dia akan menguji lagi level 650-an ya kurang lebih di sini ya. Itu Fibonacci extension levelnya 38,2% ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, boleh saja kalau buy hari ini, kalau dia berhasil naik ya, ke atas 885 buy, atau sekalian kalau mau lebih amannya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 920. Jadi sekarang kalau naik hari ini, kalau naik di atas 885 boleh buy, kalau naik lagi di atas 920 boleh buy lagi. Targetnya di mana ya? Tentu saja menguji level swing high sebelumnya 1020. Kalau dia berhasil naik ke atas 1020, maka targetnya di 127,2%. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi linknya nanti saya kasih lagi di sekitar 127, ini ya, 2% di sekitar 1.200. Kalau kita lihat di mingguannya di sini ada swing high-nya 1050 ya. Jadi ini resistennya cukup kuat ya. Kalau dia breakout lagi, jadi dia ada kemungkinan all time high ya.
Setelah beberapa lama dia akan mencoba untuk all time high. Kalau dia sudah berhasil breakout ya. Targetnya untuk yang 161,8% di 1.400-an ya, itu untuk WIM. Jadi masih memungkinkan untuk breakout resistance swing high yang 1.020 ini ya, masih ada peluang untuk WIM. Kemudian untuk Zebra, kita lihat hari ini sampai penutupan sisi satu break ya, dia arah ya. Jadi kalau yang belum, kalau yang sudah punya dulu ya saya bahas ya. Saya tarik dulu garisnya untuk Fibonacci retracement. Saya tarik untuk extension aja ya, karena nanti untuk mengetahui target price-nya di mana ya. Kalau dia breakout lagi ya, extension levelnya di sini kita lihat 1, 2. Kalau saya tarik dari ininya, maka kita lihat di sini kalau sudah punya ya, pasang saja trailing stop-nya di 226 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 226, ada baiknya jual dulu ya. Kalau turun lagi di bawahnya 193, jual semuanya ya. Bagi yang belum punya, kalau dia breakout lagi untuk minggu depannya, Seninnya, breakout di atas 250, boleh beli ya. Dengan target terdekat di 272 ya, untuk Fibonacci extension level 61,8%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 272, boleh tambah lagi atau average up dengan target sekitar 340 ya. Itu untuk Zebra. Cuma saya lihat dulu apakah ada aksi korporasi. Selama ini sih yang saya tahu di berita terakhir ya, warga Haritanu melalui PT Trinity Healthcare (THC) secara resmi menjadi pemegang mayoritas saham PT Zebra Nusantara Tbk ya, setelah mengakuisisi PT Infinity Wahana yang tercatat sebagai pemilik 51% saham Zebra ya pada 9 Maret 2021. Itu berita 18 Maret 2021 ya. Jadi ada kemungkinan naiknya hanya karena aksi korporasi ya. Jadi jangan terlalu agresif buy bagi yang sudah punya, secukupnya aja. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 244 ya, kan hanya 244 untuk arah. Kemudian sekitar 250 ke atas lah baru sampai ya. Kalau mau buy, targetnya di sekitar 272 ini ya, 270 sampai 272. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 272, boleh tambah lagi dengan targetnya di 340. Cuma jangan terlalu banyak ya untuk emiten Zebra ini, karena ke arahnya kemana nggak tahu ya, karena terakhir karena aksi korporasi. Kemudian untuk Pura, kita lihat Pura, saya tarik untuk Pura Fibonacci retracement levelnya untuk Pura ya di sini. Saya agak paskan aja 177 67 67 177. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia sudah kalau yang sudah punya ya, pasang saja trailing stop-nya di low hari ini ya, di 107 dan low-nya kemarin di 105 kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kita lihat di sini high-nya hari ini 112 ya sampai sesi satu break ya. 19 Maret hari Jumat 2021 high-nya di 112. Jadi kalau yang belum punya boleh saja buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 112. Target terdekatnya di mana? Di Fibonacci retracement level kurang lebih ya 122 di sini ya. Atau paling enggak dia sampai 120 ya, swing high-nya 2 Maret 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 122, itu boleh tambah lagi average up dengan target sekitar Fibonacci retracement level 38,2%, di sekitar 135-an ya. Kalau kita lihat di sini 135 ya areanya ya. Jadi masih memungkinkan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 135 ya, itu boleh tambah lagi ya. Dengan targetnya di mana? Dekatnya di swing high-nya ini ya. Ini adalah 147 atau minim ya di kalau berhasil di 151 ya, kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level cukup rapi ya untuk indikasi resistennya ya. Kita lihat resistennya di sini sebelumnya, ini supportnya ya sebelumnya ya. Ini resistennya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini 122, boleh tambah lagi. Kalau yang belum punya ya boleh buy ya. Kalau yang sudah punya tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 135, boleh tambah lagi ya. Jadi jangan takut-takut ya, asal kita disiplin aja. Nggak perlu khawatir. Ini kalau kita lihat grafik pembelian asing ya juga mulai naik ya dalam 1 minggu terakhir untuk saham Pura ya.
Sekian analisa beberapa saham untuk sesi 1 tanggal 19 Maret 2021 hari Jumat. Bagi yang merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share link video ini ya. Kalau punya Instagram atau kalau punya YouTube channel, kalau berkenan silakan share ya. Dan jangan lupa kalau untuk pembahasan mengenai saham-saham bisa join Telegram group saham profit ya. Jadi jangan salah ketik, grup yang benar namanya saham profit ya. Jangan sampai kelebihan P, jangan sampai kekurangan U ya, karena banyak oknum-oknum penipu yang bikin grup yang namanya persis dengan nama grup saham profit ya. Sekian dan terima kasih.